Silakan semua kameranya untuk di slide 1 ini. Siti Hadijah, Kausar, Ardia Serifai, Nur Suci, Yulisda. Apa tuh kok sorot kameramu Yulisda? Oke, Pak Ridwan, standby. Mana wajahnya Pak Ridwan? Turunkan sedikit kameranya. Sania. Oke, siap ya. Sania. Oke, terima kasih. Mohon lihat kamera, kita hitung sama-sama ya. Dimulai dari 100, itu mundur. Kelamaan ya. Kita mulai dari 3, 2, 1. Oke, saya simpan dulu sebagai bukti bahwa kita pernah di ruangan ini. Terima kasih. Senyumnya Pak Dedi manis sekali ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Setelah kita mendengarkan perkuliahan atau materi dari Bunda Profesor Dr. Haji Hakim Burdaeng M.Hum, selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Bapak Asri Ismail. Bapak Asri Ismail ini pendidikan S1-nya di Universitas Negeri Makassar dan pendidikan S2-nya diselesaikan di Malang ya. Di Universitas Negeri Malang, Pak Dr. Asri. Baik. Dan beliau melanjutkan S2-nya dengan alhamdulillah mendapatkan beasiswa. Nah, karena materi ini berkaitan dengan keorganisasian, kreativitas, dan tentunya beasiswa. Nah, harap disimak baik-baik. Semoga Bapak Asri Ismail ini dalam pemaparan materinya bisa memberikan pencerahan bagi adik-adik mahasiswa yang ingin berorganisasi, yang ingin berkreativitas, dan tentunya yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya seperti apa yang telah ditempuh oleh Bapak Asri Ismail, Pak Ridwan yang merantau ke Tanah Jawa untuk menuntut ilmu. Meskipun ilmu itu tidak bersalah, tapi ilmu itu dituntut ya. Baik, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya langsung, untuk organisasi Pak Asri Ismail ini, beliau di lembaga pers, mahasiswa di profesi, lalu kemudian juga di beliau adalah suhu atau senior dari Himaprodi, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, yang ada di bawah naungan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian aktif juga di organisasi daerah dan beberapa organisasi yang lain yang ada di luar kampus. Jadi kalau dilihat dari pengalaman Bapak Asri Ismail SPD MPD ini dalam hal berorganisasi, berkomunitas, ini memang pantas untuk membagikan ilmu kepada kita yang hadir di sini, dan mudah-mudahan adik-adik semua berniat untuk mengikuti jejak Bapak Asri Ismail dalam hal berorganisasi dan menempuh pendidikan tentunya dengan mendapatkan beasiswa pastinya ya. Baiklah, untuk lebih mengefisienkan waktu dengan segala hormat, saya persilakan kepada Bapak Asri Ismail untuk memulai materinya. Dengan hormat disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama, terima kasih kepada Bapak Dr. Aziz Nojeng. Sebenarnya saya agak minder ini. Kalau bahasanya teman-teman sekarang yang dari sini lihat, saya itu insecure bicara di depan Bapak Dr. Aziz Nojeng. Ya, saya tidak tahu, saya merasa bahwa saya masih perlu belajar dari Bapak Dr. Aziz Nojeng tentang banyak hal, tentang bagaimana dia melewati hidup ini yang cukup keras dan lain sebagainya. Terima kasih banyak kepada Bapak Deddy Gunawan Saputra, juga Bapak Ridwan yang setia
setia membersamai kita sampai hari ini. Terima kasih keduanya. Untuk ketiganya, teman-teman sekalian, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Dr. Aziz Nojeng itu sebenarnya tidak semua benar. Ada beberapa yang hoax. Maksudnya ada yang sedikit dilebih-lebihkan. Sejatinya kita ini sama posisinya, sama-sama ingin belajar lebih baik lagi tentu, dan kita butuh ruang yang lebih banyak untuk bisa banyak bercerita dan bisa lebih kuat menghadapi derasnya ombak kehidupan atau dinamika kehidupan kampus nanti. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, saya boleh panggil adik-adik atau saya panggil teman-teman, bergantung. Kalau kita merasa akrab, saya panggil teman saja. Tapi kalau adik-adik merasa bahwa saya terlalu jauh dengan adik-adik dan perlu menghormati saya, ya boleh saya panggil adik-adik saja. Itu bergantung dari sikap atau kondisi psikologis teman-teman melihat itu. Pertama, saya ucapkan selamat datang dan selamat menjadi mahasiswa di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mungkin sudah beberapa materi sebelumnya ada Bapak Dr. Abdul Halik, dan selebihnya ada Prof. Ravitan, ada Dr. Salam dan lain sebagainya. Itu sudah menjelaskan bagaimana ekstensi mahasiswa di kampus dan apa yang harus dilakukan ketika teman-teman jadi mahasiswa. Ini saya minta semuanya dinyalakan kameranya, kecuali Bapak Dr. Aziz Nojeng. Boleh ke toilet dulu. Terima kasih, Mas. Ya. Ridwan, ini bisa saya share, Kak Ridwan? Oh, bisa ya. Sudah kelihatan PPT-nya? Udah, Pak. Udah, Pak, kelihatan. Baik. Ini agak susah pindah nih. Banyak, ini adalah ada 4 materi kita sekaligus yang saya pikir dari prestasi akademik, keorganisasian, kreativitas, dan beasiswa itu punya satu napas saja. Jadi keempat ini adalah saling bersinergi. Jadi saling bersinergi dan tentu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Teman-teman kalau punya prestasi akademik itu dampaknya adalah karena teman-teman punya kreativitas yang bagus, dan tentu outputnya ke depan bisa menjadi salah satu persyaratan menerima beasiswa. Begitupun kalau teman-teman bagus di organisasi, salah satu persyaratannya adalah sekarang adik-adik kalau mau jadi dapat beasiswa itu selain meningkatkan prestasi akademik, maka yang harus digeluti adalah teman-teman harus menjadi pengurus organisasi. Ya. Karena hampir semua isian beasiswa hari ini ditandai ada satu kolom yang menyiapkan, yang harus diisi adalah bagaimana pengalaman organisasinya. Itu ya. Jadi kalau teman-teman tidak punya pengalaman organisasi atau tidak punya jejak di organisasi, sepertinya secara administrasi akan susah nanti untuk lolos beasiswa. Itu ya. Tadi sepertinya saya sudah dengar dari Bapak Dr. Aziz Nojeng memaparkan beberapa hal terkait beberapa organisasi yang teman-teman boleh masuki di khususnya di LKJBSI. Saya memulai dari prestasi akademik. Ini bukan foto saya, ini foto kedua junior kita dan senior Anda. Ada Ibu Ade Justina dan Bapak Bahli. Saya melihat ada 2 figur yang hari ini di angkatan 2016 cukup mentereng, cukup mencolok dalam prestasi akademik. Keduanya, Bahli dan Ade Justina ini satu angkatan, tapi mungkin kalau tidak salah karena saya ajar beliau, mereka itu tidak memiliki prestasi yang sangat bagus di bidang akademik. Keduanya kalau tidak salah pernah juara di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Ini salah satu kompetisi yang sangat bergensi di tataran mahasiswa.
ya antar perguruan tinggi. Jadi kalau teman-teman ingin berprestasi seperti beliau, beliau ini tidak hanya sekedar menghabiskan waktunya di bangku kuliah. Misalnya saya tunjuk yang perempuan, ada Justina itu selain bagus di akademik, juga aktif di organisasi sebagai, kalau tidak salah di Himpunan Program Studi PBSI, beliau pernah menjabat sebagai sekretaris umum, kemudian di Dewan Eksekutif Mahasiswa JBSI, BSWN juga pernah menjabat sebagai wakil presiden DEMA. Ya. Jadi ini adalah dua gambaran tokoh. Sebenarnya banyak sekali di angkatan mereka yang cukup berprestasi dan cukup mencolok di antara teman-teman yang lain. Cuma ini hanya dua orang ini yang saya sedikit agak kenal kepribadiannya dan karakternya, karena saya dekat dengan keduanya. Teman-teman sekalian, prestasi akademik itu kalau teman-teman baca secara definisi, boleh dibaca sendiri bahwa Sawiji itu tahun 2008 sebenarnya membagi dua jenis prestasi di dunia kampus. Pertama adalah ada yang dikatakan prestasi akademik, kemudian ada yang dikatakan prestasi non akademik. Ya, prestasi akademik itu lebih pada bagaimana perubahan perilaku kita, tentu yang meliputi terkait dari ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Itu kalau dalam waktu ada jadi siswa, itu yang dinilai, begitu pun di dunia kampus. Kalau prestasi akademik adalah apakah Anda bisa memperoleh indeks prestasi IPK yang tinggi atau tidak, itu akademiknya. Jadi bergantung adik-adik kalau mengikut bagaimana cara Anda merespons setiap mata kuliah yang ada di Anda program di dalam kelas. Nah, ada beberapa faktor yang perlu saya jabarkan buat teman-teman, apa yang perlu diperhatikan ketika ingin meraih prestasi akademik. Ya, yang pertama dari faktor internal. Kalau kita boleh baca sendiri, apa yang menjadi pendukung kita, atau apa yang bisa membuat Anda bisa berprestasi secara akademik di kampus nanti, boleh lihat dari faktor fisiologisnya, kemudian ada faktor psikologisnya, sampai pada kemampuan kognitif. Seperti yang di awal saya bicarakan tadi. Ini faktor eksternal, tentu yang menjadi, sebenarnya kalau adik-adik nanti jadi mahasiswa sekarang sudah belum mulai kuliah dalam kelas, ini masih kuliah umum, yang paling penting adalah di bagian faktor eksternal ini, kemampuan Anda bangkit atau memotivasi diri sendiri ketika ingin kuliah. Karena terkadang sebenarnya adik-adik akan, sebenarnya kalau kecuali yang mungkin orang Makassar, adik-adik yang dari daerah ini kalau dapat kota Makassar itu tentu sama seperti saya dulu dan sama seperti Pak Nojeng, Pak Dedi, dan Pak Ridwan sebelumnya, akan punya mendapatkan culture shock, atau teman-teman merasa ini kok berbeda sekali ya dengan waktu saya di daerah dan lain sebagainya. Anda punya tentu akan bereaksi dengan berbeda, apakah akan ingin menikmati kota Makassar atau justru ingin belajar di kota Makassar. Itu biasanya faktor yang mempengaruhi kita. Jadi penting sekali buat teman-teman, adik-adik mahasiswa, mampu memotivasi dirinya atau bangkit dari berbagai keterpurukan yang dihadapi di kota Makassar nanti, jika ingin berprestasi secara akademik. Nah, di kedua ini ada faktor lingkungan keluarga, kemudian ada faktor lingkungan sekolah, sampai pada lingkungan masyarakat. Lingkungan sekolah ini kenapa saya masukkan? Karena awalnya lingkungan sekolah inilah yang mendorong teman-teman ke Kota Makassar, atau sampai memantapkan pilihannya di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya. Jadi lingkungan sekolah itu yang saya pribadi dulu waktu kuliah sampai semester 3, semester 4, saya merasa tidak nyaman di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya merasa di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia adalah jurusan yang tidak menarik untuk banyak orang. Dan saya berkali-kali ingin pindah jurusan. Dan sampailah pada satu keputusan yang besar, akhirnya saya tidak jadi pindah, sekalipun saya misalnya sudah lulus di prodi yang lain,
Tapi karena kondisi tertentu saya merasa bahwa saya harus tetap bertahan di sini karena inilah jalan hidup saya, dan alhamdulillah saya sudah sampai pada titik ini. Jadi penting buat teman-teman yang merasa ingin pindah kampus atau pindah jurusan, tolong dipikir ulang lagi, dipikir baik-baik, karena sebenarnya sejatinya dunia kampus itu sangat jauh berbeda dengan dunia sekolah. Jadi di dalam dunia kampus, kalau saya melihat tagline-nya UKM Seni, UNM itu tidak ada istilah salah jurusan di kampus. Yang salah adalah kalau Anda tidak belajar di kampus. Itu ya. Baik teman-teman sekalian, ini ada 4 logo lembaga kemahasiswaan yang saya coba perlihatkan teman-teman. Saya yakin dan pasti teman-teman yang di bahasa daerah sudah tahu apa logo himpunannya, teman-teman yang di PBSI sudah tahu apa logo himpunannya, kemudian teman-teman yang di HMP Sasindo sudah tahu bagaimana logo himpunannya. Yang terakhir ini tadi ada BKMJ, itu Bengkel Sastra, itu yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Dr. Aziz Nojeng. Ini salah satu biro minat bakat teman-teman yang boleh Anda masuki ketika di tataran jurusan. Jadi organisasi di Universitas Negeri Makassar itu banyak sekali, tapi saya perlu menjelaskan organisasi internal. Organisasi internal di tataran prodi, di jurusan sampai pada tataran universitas itu banyak sekali. Artinya, sayang sekali kalau adik-adik mahasiswa, teman-teman sekalian, tidak menempatkan itu sebagai ruang belajar lain dibanding ruang kelasnya. Jadi sangat sayang sekali kalau teman-teman tidak menempatkan itu sebagai ruang belajar. Misalnya di tingkat fakultas, itu ada juga BKMF, ada L-Team, ada Maestro, ada apalagi itu ya, dan lain sebagainya. Kemudian di tingkat fakultas itu ada setara Maperwa, kemudian ada BEM, dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa ikuti semua. Tentu yang harus dilakukan adalah memenuhi persyaratannya. Biasanya salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah teman-teman mengikuti pengaderan. Jangan sampai Anda, saya tidak mau ada muncul stigma di kepala teman-teman bahwa pengaderan itu adalah ajang perpeloncoan, ajang balas dendam senior kepada junior, atau ajang talekan-talekannya senior. Ya. Saya tidak mau itu muncul di kepala teman-teman. Jadi penting, saya berharap semua ini kita ada berapa ratus orang. Ada 258 orang ini ikut semua pengaderan. Ikut semua pengaderan baik tingkat tataran prodi, jurusan, sampai fakultas, sampai universitas. Itu ya. Teman-teman juga kemarin kalau tidak salah, waktu PKKMB ada pengenalan UKM. Dapat pengenalan UKM? Iya, ada, Pak. Ada. Ada UKM yang diingat? UKM apa saja? UKM apa saja yang diingat? Apa? Bestra, Pak. JBSI, PBS apa? Oh, nah. Itu JBSI kalau Bestra, BKMJ. Tapi kalau di tingkat universitas namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Ya, unit kegiatan mahasiswa. Yang kemarin waktu PKKMB di universitas apa? Nggak dapat? Oh, nggak dapat. Kalian sesi kedua kan? Iya, Pak, sesi kedua. Iya, berarti nggak dapat. Karena di sesi kedua itu memang sudah tidak ada lagi pengenalan UKM. Hanya waktu di sesi pertama. Saya jelaskan ya sudah kalau begitu saya jelaskan, jadi tingkat universitas itu selain ada BMU, dan universitas, kemudian ada Maperwa, juga ada 13 unit kegiatan mahasiswa yang teman-teman boleh pilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Ada UKM Seni. Kalau teman-teman tertarik di dunia seni, sekalipun Anda dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, boleh masuk di UKM Seni, atau masuk di Bengkel Sastra tadi. Kemudian kalau Anda tertarik dengan dunia jurnalistik, dunia pers mahasiswa, boleh masuk di lembaga pers mahasiswa profesi. Kemudian kalau Anda tertarik dengan dunia suara, paduan suara dan lain sebagainya, boleh masuk di UKM Pinisi Choir. Itu saya pikir saya tidak perlu menjelaskan, promosikan mereka bagaimana prestasinya. Kemudian kalau Anda
masih suka pramuka dari SD, SMP, SMA, dan di perkuliahan teman-teman masih suka dengan pramuka, boleh masuk di UKM Pramuka. Dulu mungkin SMA ada istilah PMR, ya. Ada kan? Nah, boleh sih ada juga UKM yang disiapkan di kampus, di UNM, itu UKM KSR, kemudian ada UKM SAR, yang teman-teman bisa pilih. Kalau suka penelitian, kalau suka riset, kalau Anda mau berorganisasi di tingkat universitas, boleh memilih UKM penelaran. Ya, kalau Anda suka meriset, suka melakukan penelitian, atau Anda merasa bahwa saya lemah di bagian penulisan, terutama tentang menulis makalah, proposal, dan lain sebagainya, boleh ikut LPM penelaran. Itu ya. Ada, kalau Anda lihat kemarin, ada yang jaga-jaga, ada UKM Menwah yang saya tidak tahu bagaimana gambarannya. Mereka jelaskan kalau di awal perkenalannya bahwa dia bukan satpam, bukan polisi, tapi Menwah. Itu boleh dipilih. Itu kalau Anda suka sebagai baris berbaris dan lain sebagainya, boleh pilih UKM Menwah. Itu ya. Kalau Anda suka berwirausaha dan lain sebagainya, boleh pilih UKM Kopma, Koperasi Mahasiswa. Seperti itu. Ya. Oke, ini teman-teman lihat saja sendiri definisi. Jadi kalau kita berbicara tentang organisasi, ini saya tidak pakai teori agak karena takutnya teman-teman kurang paham. Jadi kalau kita berbicara teori organisasi, saya pikir di kepala teman-teman itu sudah paham, sudah hatam bagaimana itu organisasi. Ya, bahwa di setiap organisasi itu punya visi dan misinya sendiri. Ya, punya gerak langkah sendiri untuk mencapai itu visi dan misi itu. Dan tentu yang paling penting organisasi itu ada kalau ada orang-orang yang mengisi dalamnya. Saya selalu dikatakan begini, ada sekalian saya tahun 2009 sebagai mahasiswa baru di sini, ada satu perkataan senior saya yang selalu saya ingat, dan sampai sekarang saya tidak bisa lupa, bahwa mahasiswa tanpa organisasi itu seperti manusia tanpa kepala. Ya, teman-teman sekalian, saya perlu jelaskan, tidak ada satupun mungkin dosen di JBSI ini yang tidak punya pengalaman organisasi. Itu. Saya kasih menekankan itu. Jadi saya tekankan itu. Jadi sayang sekali kalau teman-teman tidak memanfaatkan ruang-ruang yang diberi oleh Universitas Negeri Makassar, dan tentu saya lihat senior-senior Anda, kakak tingkat Anda di berbagai lembaga kemahasiswaan, itu justru mereka lebih agresif untuk mengajak teman-teman ikut bergabung. Dan saya tidak mau ada di paradigma Anda muncul bahwa organisasi itu menghambat orang kuliah. Saya tidak mau muncul itu. Karena saya pribadi rasakan sendiri bahwa dengan organisasi justru saya bisa bicara depan orang banyak, saya bisa manage kegiatan, saya bisa justru saya mampu bisa berpikir kritis dan lain sebagainya. Itu adalah karena di organisasi seperti itu. Jadi kalau ada jadi mahasiswa, kalau dulu ada istilahnya kupu-kupu, kampus pulang, itu sayang sekali. Ya, karena dari di awal nanti di pengadilan sebenarnya materinya, kampus itu jauh berbeda dengan dunia mahasiswa. Suatu waktu ada sadar nanti karaktermu yang manja, yang menggemaskan misalnya dan lain sebagainya, itu tidak boleh dipakai lagi di dunia kampus. Tidak ada lagi istilah geng-geng dalam dunia kampus. Ya, ada kelompok misalnya dulu di SMA saya ada istilahnya cheers team, kelompok cheers team, cewek resek tapi imut. Itu tidak ada lagi geng-geng begitu di kampus. Ya, yang ada adalah bagaimana Anda membangun atau membangun citra prodi, membangun citra jurusan, sampai pada membangun citra UNM sebagai satu kesatuan itu semua. Itu ya. Oke, teman-teman baca sendiri, saya tidak bisa bagian teori. Jadi organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. Itu diungkap oleh Robbins. Artinya di organisasi itu
teman-teman sekalian diajak untuk bekerja secara kolektif. Tidak ada istilah individualistik. Kalau teman-teman merasa bahwa Anda belajar juga politik di organisasi, saya paling tidak senang kalau ada orang menganggap politik itu adalah hal yang menjijikkan. Saya selalu ingat kata guru saya, Anda makan sendiri pun di depan teman-teman itu bagian dari main politik. Ya, paham maksud saya? Jadi jangan sekali-kali Anda merasa bahwa politik itu jijik dan Anda mengaitkan ke organisasi yang itu adalah sumbu utama lahirnya politik. Saya mendengar beberapa curhatan dari saudaramu bilang begitu. Ya. Oke, kreativitas. Saya katakan begini. Ini adalah senior-senior teman-teman di JBSI yang kemarin lolos ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di PIMNAS UGM, mungkin di UGM sama Udayana Bali, kalau tidak salah. Ini beberapa posternya yang boleh teman-teman baca. Jadi teman-teman jangan sekali-kali melihat bahasa Indonesia hanya sekadar memperkannya. Ya. Oke. Jadi bahasa Indonesia itu sekarang sudah multidisipliner. Jadi mereka bisa mengkaji disiplin lain dengan mengaitkan ilmu kebahasaan, ilmu bahasa. Misalnya, teman-teman kalau baca judul penelitian ini juara kemarin, juara 2 kalau tidak salah dapat, ya, juara 2 di PKM UGM ya, ya PKM UGM. Judulnya Konstruksi Ideologi dalam Wacana Bernegara, Tahanan Teroris dan Strategi Penyebaran bagi Masyarakat Kelas Bawah. Coba diperhatikan. Di mana bahasa Indonesianya situ? Kalau saya tanya, di mana jurusan bahasa dan sastra Indonesianya situ? Di mana kira-kira? Dari judul itu saja. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Berarti teman-teman belum benar-benar mencintai bahasa Indonesia sebagai satu keilmuan, ya. Oke, saya jelaskan. Jadi konstruksi ideologi dalam wacana ini adalah salah satu, ya sudah, saya menjelaskan. Ini wacana, analisis wacana nanti Anda pelajari di kelasnya. Ada mata kuliah yang harus diprogram di situ. Itu ya. Itu yang dianalisis. Jadi ada wacana, kita melihat analisis wacana itu dalam perspektif ideologinya bagaimana. Kita menggunakan analisis wacana kritis. Itu. Ya. Pasti blank teman-teman ini kalau saya pakai bahasa itu. Sudah. Oke, ini gambar-gambar saja. Teman-teman boleh lihat. Di tahun 2021, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, atau saya ambil secara umum saja, atau jurusan bahasa dan sastra Indonesia adalah mampu meloloskan 22 proposal ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Itu artinya apa? Jurusan bahasa dan sastra Indonesia satu-satunya jurusan yang paling banyak meloloskan proposal PKM se-Indonesia. Anda kalau pernah sebut UGM, UI, UPI, Malang, dan lain sebagainya, tidak pernah ada satu jurusan sebanyak ini meloloskan jumlah proposalnya. Tidak pernah ada satu jurusan sebanyak ini bisa meloloskan proposalnya. Berarti ya? Jadi teman-teman harus bangga. Sekarang jurusan bahasa dan sastra Indonesia itu menjadi role model bagi seluruh jurusan di UNM, Universitas Negeri Makassar, bagaimana bisa mereka mampu meloloskan dan mampu membuat mahasiswanya menang di berbagai perlombaan. Salah satunya adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Ya. Paham ya? Nanti ada buka sendiri di Google seperti apa mereka memenangkan medalinya dan dapat apa saja dapat reward apa saja dari universitas atau pimpinan universitas. Oke, ini saya kasih gambar-gambar sedikit. Oke, ini PKMPM, kemudian dapat perak,
Dengar, ini dari jurusan bahasa Indonesia, tapi judulnya ini hasil penelitiannya. Mitigasi trauma inner child berbasis literasi melalui self forgiveness bagi narapidana di lembaga pembinaan khusus anak kelas 2 Maros. Ini bahasa Indonesia nih. Ini jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Mohon maaf, saya ulang. Ini jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Tapi penelitiannya seperti ini. Atau saya tanya dulu, di bayangan teman-teman jurusan bahasa dan sastra Indonesia nanti belajar apa kita? Belajar bahasa Indonesia. Belajar tentang linguistik. Oke, saya paham. Belajar tentang linguistik. Fonologi, morfologi, konsep dasar dan Oke, pembacaan oke, bahasa Aiska. Anda Anda pernah bayangkan nggak tidak? Ini judul hasil ini riset dari jurusan bahasa Indonesia. Tidak membayangkan bahwa ini adalah riset dari bahasa Indonesia. Bahasa dan sastra Indonesia tidak. Nanti kalau ada kuliah, jadi maksud saya terlalu sempit Anda memahami jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Tapi tidak apa-apa karena ada saja kuliahnya saja belum masuk. Tapi maksud saya, jangan pernah sekali-kali mengkerdilkan jurusan bahasa dan sastra Indonesia dimanapun. Ya. Oke, ini lembaga-lembaga seni kemarin yang dapat penghargaan tadi sudah disebutkan, ada Bengkel Sastra, kemudian ada, oh ya, ini Bengkel Sastra kalau tidak salah penyelenggaranya waktu di Bone juga ada apa, ini waktu di Polopo juga sebagai juara umum, ya. Nah, sekarang ada beasiswa. Saya menjelaskan begini, tidak ada satupun sekarang di Universitas Negeri Makassar itu cukup banyak beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa. Tapi satu persyaratannya, pertama adalah Anda harus berprestasi secara akademik. Paling tidak IP kamu 3,5. Itu prestasi akademik. Kedua, sekalipun IP kamu 4,00, kalau kau tidak punya pengalaman organisasi, tidak bisa dapat beasiswa. Ya. Sekalipun teman-teman punya IPK 4,00 dan kemudian mendaftar beasiswa, itu tidak bisa lolos karena Anda tidak punya pengalaman organisasi sama sekali. Artinya, jika tim penyeleksi beasiswa itu meragukan mental Anda sebagai mahasiswa. Itu ya, dipaham? Nah, saya lihat pasti di antara kalian ini ada yang dapat KIP kuliah atau KIP kuliah, di antara kalian di sekitar 300 peserta ini pasti ada yang dapat KIP kuliah, kemudian ada yang dapat, ya dulu namanya bidik misi, sekarang jadi KIP kuliah, ada juga beasiswa Indonesia Maju, beasiswa unggulan, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Kala, itu banyak sekali di kemahasiswaan ditawarkan beasiswa buat adik-adik semua yang belum dapat beasiswa, itu yang perlu dikejar, tapi paling penting saya ulangi sekali lagi, saya di awal katakan, kalau mau dapat beasiswa, penuhi persyaratannya. Pertama, IP kamu tidak jelek-jelek amat. Kedua, Anda punya pengalaman organisasi. Ada yang pernah daftar kerja di sini? Belum. Ada. Pasti di kolom daftar kerja ada yang diminta pengalaman organisasi kan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Saya, Kak. Adnan tidak ada, yang lain? Ada Pak. Ada, Pak. Ya, berarti Adnan kerja di mana, Adnan? Saya, Pak. Saya, Pak. Ngerti Pak. Nanti kalau ada yang mau daftar beasiswa bidik misi atau KIP kuliah atau beasiswa apa saja yang ditawarkan nanti di kampus, ada yang boleh pantau di website UNM atau di Instagram UNM, itu setiap hari saya lihat update sekali terkait informasi-informasi mengenai Universitas Negeri Makassar. Ada yang bisa lihat di situ kalau mau daftar beasiswa. Dengar sekarang di beasiswa apapun Kala dan lain sebagainya itu tidak boleh, persyaratannya harus ada kolom. Saya ulangi, harus ada kolom yang Anda harus isi pengalaman organisasinya. Kan kasihan sekali kalau pengalaman organisasi yang kau isi adalah pengalaman organisasi waktu SMP, waktu SMA. Itu ya, itu tidak bisa terhitung. Oke, saya pikir itu saja. Ini hanya sebagai pengantar dulu karena sudah pukul 11. Silakan kalau mungkin Mas Nojeng masih di toilet. Ya.
Hadir Mas. Tanya Pak. Ya, Langsung tanya jawab saja ya Pak Saya Asri Pak ya. ingin bertanya. ya silakan. Bapak bertanya ingin Pak. bertanya, Pak. Pak. Saya mau bertanya, Adnan Pak. Aditya, Pak. Dikawati, Pak. Pak. Adnan Aditya Pratama ingin bertanya, Pak. Saya nih Pak. Adnan Aditya Pratama, Pak. Oke, silakan Adnan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, bagaimana tindakan dan solusi yang harus diberikan kepada senior-senior yang melakukan tindakan yang berlebihan kepada juniornya di dalam berorganisasi? Karena sudah kita ketahui, kebanyakan mahasiswa dan mahasiswi sudah malas ikut berorganisasi karena terlalu keras dalam dunia pengkaderan yang membuat kita cenderung malas berorganisasi. Sekian, terima kasih Pak. Oke, langsung Pak Asri ya. Banyak, Adnan. Saya tahu ketakutan terbesar kita di organisasi buat adik-adik kayak seperti Anda, maba itu memang adalah seperti yang Adnan sampaikan. Terlalu banyak hal-hal tingkah laku senior yang Anda merasa bahwa sebagai junior perlu dilindungi oleh senior. Ya, kan itu pandangannya Adnan ya, harus dilindungi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Adnan gini Adnan, kadang saya akui di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia atau di Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia selama kurang lebih 13 tahun di sini, saya merasa bahwa perlakuan senior saya itu bergantung bagaimana saya memperlakukan dia. Kalau Adnan lewat depan seniornya dan seperti Anda lebih senior dibanding seniornya, maksudnya begini Adnan, saya tidak mau senior di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia maupun di UNM itu tidak mau dihargai. Seperti Anda harus formal lewat tidak, tapi paling tidak kalau Anda lewat depan jangan seperti mau enjak dia. Ya, kalau di organisasi setahu saya Adnan, terutama di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, kalau sudah selesai pengkaderan itu Anda sudah seperti saudara kandung. Ya, saya rasa tidak ada, kalaupun ada perlakuan itu oknum, ya, oknum yang justru memang mereka adalah pecatan-pecatan dari lembaga kemahasiswaan kita. Atau mereka yang orang-orang yang memang tidak mampu mengilhami bagaimana pentingnya dari organisasi itu. Itu ya kan seperti itu. Jadi tidak usah takut berorganisasi. Ya, tidak pernah ada senior di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia ataupun di fakultas sampai pada universitas itu yang memang mau menghakimi juniornya. Itu ya. Kecuali memang kalau pembentukan mentalmu yang ingin dibentuk. Tuh, itu Adnan. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Ya. Dikawati, Pak. Oke, terima kasih. Ya, sabar. Ini ada dari Fauzul Pak Asri tentang beasiswa. Assalamualaikum Pak, ingin bertanya untuk beasiswa KIPKA. Saya kan lulus mandiri Pak, apakah bisa mengurus untuk bisa dapat beasiswa KIPKA tersebut? Karena dari SD saya sudah memiliki kartu KIP Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Dr. Nujan, karena kebetulan saya agak sedikit paham tentang beasiswa KIPKA. Kalau sekarang belum ada formasi untuk mahasiswa yang lulus mandiri. Kalau andaikan lulus SMPTN atau SB itu ada kemarin, mungkin ada yang lulus itu tapi tidak mengusulkan, dan baru 2 hari yang lalu pengumumannya yang lulus. Tapi ada beberapa pengalaman, nanti kalau ada biasanya, kalau ada kebijakan dari Direktur Puslakdip atau Puskesdiklat, itu biasanya kalau ada kebijakan, ada istilah pengganti, itu boleh diganti kok dari teman-teman dari Mandiri, jalur Mandiri. Saya tidak mau Anda membeda-bedakan diri ini jalur Mandiri, Pak, ini jalur SMPTN, Pak, ini jalur SB, Pak, ya. Jadi ada beberapa juga mahasiswa yang dari jalur Mandiri, banyak sekali dapat beasiswa. Jadi punya kesempatan yang sama dengan jalur SE atau SB. SN atau SB. Itu ya. Pertanyaan dari Sri Wahyuni. Izin bertanya, jika sekiranya nanti mahasiswa ingin mengikuti lomba, misalnya lomba KTI, apakah ada bimbingan eksklusif dan harus kita bergabung dalam organisasi terlebih dahulu atau ada prosedur lain, Pak? Baik. Terima kasih banyak. Kalau KTI, karya tulis ilmiah, ya ada perlombaan, tapi itu biasanya bukan di bawah naungan Kemendikbud.
Karena KTI itu di Kemendikbud adalah hanya BIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, itu pasti pertama adalah dibimbing oleh, harus menunjuk satu pembimbing dosen untuk membimbing teman-teman. Ya, untuk mengarahkan bagaimana jalannya penelitian teman-teman nanti dan sebagainya. Apakah harus masuk lembaga dulu? Saya pikir penting Anda masuk lembaga karena itu melatih Anda banyak hal. Termasuk Bapak Dr. Aziz Noje mungkin tidak bisa jadi MC yang hits sampai sekarang kalau dia tidak aktif di salah satu lembaga yang kemarin. Itu ya Pak Dokter. Jadi saya pikir untuk meningkatkan kapasitas kita, teman-teman harus tetap berorganisasi. Ya, saya ulangi satu kata, saya ingat satu kata dari Pak Dahlan Iskan ini. Kalau ada sarjana, Anda nanti sarjana, kemudian pulang kampung, maka Anda akan diberi gelar orang-orang kalah. Paham saya? Jangan sekali-kali berpikir teman-teman dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, kalau pula nanti sarjana sudah pulang kampung jadi honor di samping rumahnya, di sekolah samping rumahnya. Itu kami itu di organisasi selalu dibilangi orang-orang kalah. Artinya tidak mampu bertarung di kota. Oke ya, Mas Rajang. Mungkin ada ini banyak sekali yang raise hand, Ya. yang angkat tangannya. Oke, silakan yang masih ada satu sih sebenarnya Pak. Iya, Megawati, Pak. Ini Yani, Pak. iya, sorry. Oke, Rizkawati ya, siapa ya tadi ya? Rizkawati Megawati, silakan. Pak. Oke. Mas Kikawati, ya Wati-Wati lah. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan pemateri kita pada pagi hari ini yang sangat antusias untuk memberikan kita materi yang sangat menarik ini. Sebelumnya, saya Mustikawati dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang ingin saya tanyakan yaitu terkait bagaimana kita sebagai mahasiswa menyeimbangkan antara kuliah dan organisasi. Karena banyak di luar sana yang mengatakan bahwasanya ketika kita masuk organisasi maka kuliah kita akan terhambat dan bisa jadi kita akan lama di kampus seperti itu. Jadi saya lihat pemateri kita pada pagi hari ini sangat berkolerasi dengan yang terkait dengan materi kita, sehingga saya mempertanyakan bagaimana menyeimbangkan antara kuliah untuk berprestasi dan cepat selesai dan organisasi. Mungkin itu dari saya. Sekian. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak PBSI Mustikawati atas golanya dan pujian-pujian yang lain. Terima kasih banyak. Saya perlu menjelaskan bahwa kalau ada orang katakan, saya harus begini, kalau ada orang yang bilang bahwa organisasi itu menghambat kuliah dan seperti yang diutarakan oleh Mustika, itu saya pastikan 100% dia tidak pernah berorganisasi. Satu. Ya. Saya pastikan 100% dia tidak pernah berorganisasi. Mungkin pernah tapi dipecat. Atau tidak, atau dia tidak mampu bertahan melewati seleksi alam di budaya organisasi yang ditempati. Satu hal yang mungkin saya jelaskan, tadi ada di awal di PPT saya ada 2 mahasiswa yang saya tampilkan, itu semua berorganisasi dan selesai tepat waktu. Bahkan misalnya ada Justina itu mendapat penghargaan sebagai lulusan terbaik. Padahal dia sekretaris umum di himpunan, kemudian jadi wapres di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Itu. Kalau ada yang menghambat kuliahnya gara-gara organisasi, berarti keliru cara meresponnya tentang organisasi. Keliru cara bagaimana dia memasuki organisasi. Saya tadi katakan, Dek Mustika, tidak ada satupun dosenmu di UNM, di jurusanmu, PBSI misalnya, paling rendah prodi, itu yang tidak tanpa organisasi dulu. Paham maksud saya? Jadi bagaimana caramu nanti mau kerja kalau tanpa organisasi? Itu. Ya, Pak. Ya, seperti itu Mustika. Jadi kalau ada yang bilang tadi bahwa organisasi itu merusak, berarti dia tidak pernah berorganisasi. Itu saja katanya. Bagaimana cara mengimbangkan? Itu organisasi biasanya kerjanya sore atau malam. Kan kuliahnya kita siang atau pagi. Pagi atau siang. Tinggal dibagi waktunya dengan baik. Kuliah itu tidak sama dengan waktu
Anda siswa harus masuk pukul 7.30, kemudian pulang pukul 14.00. Tidak. Kalau Anda kuliah pukul 10 saja datang. Pukul 7 sampai sebelum pukul 10 itu Anda boleh kerja di sekretariat nanti di organisasi untuk mempersiapkan berbagai program yang akan dilaksanakan. Begitu cara mengaturnya. Apa sih kelebihan kalau teman-teman berorganisasi? Satu, Anda selain tadi punya banyak teman. Kedua, Anda bisa tahu bagaimana suka dukanya. Anda tidak ada dalam istilah di organisasi itu makan sendiri-sendiri. Kita makan bersama-sama, makan di atas daun pisang dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, Mustika. Iya Pak, terima kasih. Ya, atas kelebihan infonya. ketiganya tadi saya jelaskan. Kalau Anda tidak berorganisasi, susah nanti komunikasi dengan ketua prodi, sekelas ketua prodi misalnya, sampai ketua komunikasi dengan ketua jurusan, dekan, rektor, atau pimpinan, atau gubernur, dan lain sebagainya, wali kota. Salah satu cara yang bisa mengantarkan Anda untuk bisa bertemu dengan mereka adalah harus Anda punya label organisasi di belakang, Pak. Paham saya? Jadi bayangkan kalau tidak ada organisasi. Itu ya. Ya Pak. Terima kasih banyak, Mustika. Baik, oke, terima kasih Mustika ya. Ini singkat, padat, dan jelas. Apakah kita diharuskan ikut organisasi? Oke. Bagaimana ya? Terima kasih banyak Bapak Dr. Nojeng. Jadi, apakah kita diharuskan ikut organisasi? Saya, kalau pribadi, kalau saya ditanya secara subjektif, ya harus Anda ikut organisasi. Tapi kalau Anda merasa bahwa saya tidak perlu lagi berorganisasi, boleh. Saya kan Anda butuh membantu orang tua di rumah, atau Anda sudah bekerja part-time misalnya di sini, ya silahkan. Tapi itu adalah pilihan hidup. Saya selalu katakan begini ke adik-adik kita, ke kakak senior Anda, saya selalu katakan begini. Kalau kau nanti tidak berorganisasi dan kalau kau tidak menyesal karena tidak berorganisasi, kau boleh tampar saya. Kau boleh pukul saya. Kau boleh lempar saya batu kalau kau tidak menyesal. Itu. Karena saya menemukan beberapa realitas dengan teman-teman, itu mereka yang tidak berorganisasi menyesal, kenapa saya tidak ikut organisasi ini dulu? Kenapa saya tidak ikut organisasi ini dulu? Ya. Dengar kata saya, kalau Anda percaya tidak, tapi Anda boleh tampar saya. Kalau ada yang tidak ikut organisasi dan tidak menyesal, boleh tampar saya. Penyesalanmu itu munculnya nanti di semester 8, semester 7. Karena teman sejatinya itu hanya lahir di organisasi. Tidak ada sama sekali teman sejati lahir di kelas. Ya. Teman sejati itu lahir di organisasi. Tidak ada teman sejati lahir di kelas. Nanti di semester 8, temanmu akan hilang kalau Anda hanya tidak berorganisasi di kelas. Akan hilang satu persatu karena mereka sudah selesai. Anda mungkin yang belum selesai, sampai suatu waktu Anda tinggal sendiri di kampus. Tapi kalau organisasi ada sekretariat yang Anda bisa tempatkan tinggal sementara. Misalnya tidur siang atau ingin masak Indomie dan sebagainya. Begitu Mbak Dr. Nojeng ya? Betul sekali, betul ya. Iya. Sisa 7 menit lagi lah. Tapi pas saya atas nama Rahmayanti izin bertanya, saya bertanya bagaimana tips bagi waktu. Nah ini, kalau saya lihat kesibukan Pak Asri ini, saya juga sebenarnya ingin bertanya itu. Terima kasih Rahmayanti telah mewakili. Nah, bagaimana tips bagi waktu untuk mahasiswa baru yang ingin ikut organisasi, lalu bagaimana jika sedang masa-masa sibuk mengerjakan tugas kuliah? Silakan. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak pertanyaannya. Terima kasih banyak Bapak Dokter Asis Nojeng. Dalam hidup itu ada istilah skala prioritas. Jadi teman-teman tahu yang mana harus didahulukan, yang mana tidak, yang mana kira-kira kalau Anda mendahulukan posisi ini, Anda tetap bisa kerja di posisi B. Kalau saya begitu cara hidupnya. Jadi misalnya kalau saya diundang ke sini dan ternyata itu masih ada waktu kira-kira bisa saya gunakan, dan jadi saya lakukan itu yang kalau saya tidak hadir tidak terlaksana, berarti saya utamakan itu, prioritaskan itu. Maksudnya begini, adik-adik sekarang tugasnya diantar Anda menggunakan biaya orang tuanya, biaya dompetnya bapakmu, dompetnya mamamu, dan air matanya mamamu mungkin yang mengantar Anda ke mahasiswa, jadi mahasiswa nanti di Kota Makassar, itu adalah disuruh kuliah. Karena orang tua hilang ya. Karena orang tua
itu meminta Anda kuliah. Pertanyaan saya adalah, ya lakukan kuliahnya, tapi jangan lupakan organisasinya. Saya punya satu organisasi yang agak ekstrim mungkin dari teman-teman. Kami itu satu organisasi itu doktrinnya seniorku adalah tujuan kita kuliah ini memang untuk masuk organisasi ini, bukan untuk kuliah. Jadi kita masuk di UNM karena salah satu untuk bisa masuk di organisasi itu adalah masuk di UNM dulu. Itu doktrin yang paling ekstrim saya dengar, tapi saya senang untuk itu. Jadi kalau banyak tugasnya, setahu saya bahasa dan sastra Indonesia, teman-teman dari jurusan bahasa sastra Indonesia tidak terlalu banyak tugasnya. Tugasnya itu agak simpel. Yang paling penting adalah bagaimana membagi waktu. Jangan terlalu banyak tidur. Ya, tidak ada tuh mahasiswa deh. Pokoknya pukul 10 saya harus tidur. Tidak ada itu. Ya, Anda harus tidur pukul 4 mungkin, pukul 5. Kalau kuliahmu jam 10 ya pukul 5 subuh tidur. Setelah sholat subuh baru tidur. Itu biasanya kalau saya pribadi kalau agak tengah malam itu baru lancar. Jadi kalau tanya saya siang-siang atau pagi-pagi begini saya tidak bisa bicara apa-apa sama sekali. Itu ya. Terima kasih banyak Pak Nojeng. Baik, terima kasih karena waktu yang membatasi kita. Barangkali langsung saja kepada Pak Asri untuk lebih jelasnya atau lebih akrab lagi dengan Pak Asri Ismail, bisa SPDMPD bisa kita temukan di kantor jurusan Bahasa Sastra Indonesia, bisa juga kita temukan di PINISI, di fakultas. Pokoknya Pak Asri Ismail ini ada di mana-mana dan amat sangat dekat dengan mahasiswa. Olehnya itu, karena waktu memang tidak mencukupi untuk kita berbicara banyak di tempat ini. Apalagi ini adalah hari Jumat ya, butuh bagi yang laki-laki butuh waktu untuk bersiap-siap ke masjid. Ini masih banyak yang bertanya, tapi sekali lagi saya sampaikan bisa menghubungi secara langsung Pak Asri untuk bertanya-tanya mengenai organisasi, mengenai beasiswa lebih khususnya. Barangkali ada. Satu lagi kan aja. Ya, ada yang chat langsung ini pribadi. Ya silakan yang mau minta resen. Ya. Mustikawati sudah tadi ya? Saya Pak, sudah Pak. Saya Pak. Oke. Waktunya sudah sangat terbatas ini. Ya, langsung saja. Ya. Seperti silakan. Itu Pak. Ya, masih bisa Kak Pak Sri? Satu saja. Ini ada yang japri saya, silakan. Siapa yang japri? Namanya siapa tuh? Handayani Pak. Oke, Ya, Wiwi, Handayani. silakan Wiwi. Silakan Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Berbicara tentang keorganisasian, apakah kan dalam organisasi itu akrab dengan namanya pengkaderan? Apakah pengkaderan dalam suatu organisasi itu wajib dan sebagai syarat pengukuhan sebagai anggota? Dan apa sih sebenarnya alasan adanya pengkaderan tersebut? Baik, terima kasih banyak Wiwi Handayani atas pertanyaannya. Apakah itu setiap organisasi wajib ikut pengkaderannya? Setahu saya di organisasi manapun itu salah satu persyaratan, terutama di organisasi yang tataran S1 itu adalah salah satu syaratnya adalah ikut pengkaderan yang Anda maksud tadi. Pengkaderan itu biasanya wujudnya itu bergantung dari bagaimana organisasi itu formatnya, maunya seperti apa pengkaderannya. Apakah pengkaderannya ada istilah jurit malam ataukah langsung saja semua pool materi dan lain sebagainya. Itu bergantung. Apa tujuannya? Tujuannya yang setahu saya adalah untuk paling tidak, karena teman-teman mau masuk di rumah itu paling tidak tahu di mana kursinya disimpang, di mana dapurnya, TV-nya di mana dapurnya, TV-nya di mana disimpang, kemudian gelasnya di mana disimpang, di mana posisi Anda yang laki-laki bisa merokok. Itu tujuannya. Maksud saya, paling tidak, kenapa ada pengkaderan, tujuannya adalah untuk mengenal terlebih dahulu organisasi yang Anda ingin masuki. Di situ diperkenalkan sejatinya. Selain itu tentu ada keilmuan lain yang bisa membantu Anda memahami lebih dalam organisasi yang Anda ingin capai. Itu ya, Anda ingin masuki maksud saya.
Oke? Oke, Pak. Bagaimana? Oke, saya pikir itu Mas Nojen jadi yang paling penting ada sekalian saya mungkin terakhir ini paling tidak ada 2 hal yang menjadi tolok ukur kita. Saya sudah jelaskan tadi apa yang saya ungkap di materi bahwa yang menunjukkan seorang mahasiswa berprestasi pertama adalah dilihat dari raihan IPK-nya yang merupakan manifestasi dari penguasaan sejumlah mata kuliah dan menjadi bahan kajian pada program studi yang diambil. Kemudian terakhir tadi adalah bagaimana pengalaman organisasinya. Di organisasi teman-teman bisa berprestasi sama sekali. Saya sama sekali mungkin sama Pak Dr. Aziz Nojen, Pak Ridwan, Pak Dedi, kami itu tidak bisa, saya sama sekali tidak pernah naik pesawat. Kalau bukan organisasi, saya tidak pernah naik pesawat. Saya tidak pernah ke Jawa sama sekali. Atau ke Sumatera misalnya. Atau Kalimantan. Itu kalau bukan organisasi yang mengantar saya situ bersama Bapak Dr. Aziz Nojen, Pak Dedi, mungkin saya tidak bisa naik pesawat dengan gratis. Termasuk biaya hidup di sana gratis. Begitu Pak Dr. Aziz Nojen ya? Iya. Yeah. Betul. Iya. Saya injak pertama kali Jakarta, Pak Aziz, itu dibawa rel kereta. Itu karena saya organisasi. Betul. Jadi saya pernah bersumpah waktu S1, saya tidak mau selesai sarjana kalau belum ke Jawa. itu ya. Jadi tidak bisa dia mengantar teman-teman ke menginjakkan kaki di pesawat atau di tanah lain kalau bukan organisasi yang bawa Anda. Maksud saya jangan sekali-kali memandang organisasi itu sama waktu kuliah Anda SMA atau SMP, itu jauh berbeda. Nanti saya tidak mau cerita bagaimana bagusnya, tapi Anda boleh silakan mendalami saja. Dan ingat kata-kata saya, kalau Anda tidak menyesal karena tidak berorganisasi, boleh tampar saya dan tampar juga Pak Aziz, Dr. Aziz Nojen. Betul. Ya, Iya. terima kasih banyak, Dr. Aziz Nojen. Saya pikir itu. Ya. Apakah itu sudah termasuk closing statement, Mas? Iya, sudah. Atau gimana? Sudah saya closing ini, Mas. Oke. Baik, mohon dinyalakan kameranya. Kita mau foto sekali lagi sebelum ditutup ya. Ya, masih ada yang belum nyala. Febriansa, Nurul Intan Saleh, Rahmi, sudah. Febriansa, mana Febriansa? Di Siti Aisyah, biar ya. Begitu saja. Mohon dilihat kameranya semuanya. Kamera HP-nya, baik. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, tunggu ya, sabar ya. Saya simpan dulu. Dua laki-laki perempuan. Satu kali lagi ya. Ya, satu kali lagi. Kita hitung sama-sama. 1, 2, dan senyum. 3. Oke. Terima kasih. Mohon saya simpan dulu. Pak Dr. Aziz Nojen, kami sudah siapkan sertifikat untuk moderator dan tim yang lain. Nanti kami kirimkan mungkin hari Senin. Terima kasih Pak Asri Ismail. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Asri Ismail SPD yang telah berbagi banyak, meskipun waktunya kurang, tapi amat sangat banyak yang dibagikan kepada adik-adik mahasiswa baru di JBSI FWS UNM. Semoga informasi ini bermanfaat dan insya Allah bisa diimplementasikan bagi mahasiswa baru, khususnya ketika sudah merasakan yang namanya dunia kampus yang sesungguhnya, misalnya pernah tidur di sekret, ke luar daerah, hanya modal nekat, hanya surat jalan dari organisasi, tapi bisa tonji pulang kembali ke Makassar. Ya, pernah sering kita melakukan hal itu, hanya modal nekat saja berangkat ke Jawa, berangkat kemana, ya. Tapi alhamdulillah berkat pengalaman kita di organisasi bisa kembali dengan selamat ke Makassar. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Pak Asri Ismail. Saya serahkan kepada Pak Dedi Gunawan Saputra, SPD sebagai host di sesi ini. Terima kasih. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Pak Dr. Aziz Nojen, MPD yang telah membantu jalannya kuliah umum
berkaitan dengan isu mutakhir pembelajaran bahasa dan sastra daerah, dan juga dilanjutkan oleh Bapak Asri Ismail SPD MPD yang memaparkan atau memantik pada topik prestasi akademik